Teknik proteksi Protestanisme terhadap Gereja Katolik. Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, dan tokoh lainnya bukan hanya menandai perpecahan dalam tubuh Kristiani, tetapi juga melahirkan identitas baru yang berbeda dari Katolik. Sejak awal, ada kebutuhan untuk menjaga umat Protestan dari bahaya untuk kembali kepada Gereja Katolik. Maka berkembanglah teknik proteksi yang bersifat doktrinal, sosial, dan liturgis. Namun Gereja Katolik sebagai gereja yang satu, Katolik, kudus, dan apostolik, tidak memandang Protestan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang terluka dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, kajian dalam video ini yang bersifat apologetik menegaskan kebenaran iman Katolik sekaligus membuka jalan dialog persaudaraan. 1. Teknik proteksi Protestanisme. Yang pertama, sola scriptura. Protestan menekankan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas iman, sehingga menolak tradisi suci dan magisterium gereja. Teknik ini menjauhkan umat dari otoritas Gereja Katolik. Yang kedua, polemik anti-Katolik. Sejak abad ke-16, Katolik selalu dituduh sesat. Paus disebut antikristus, dan skandal sejarah dijadikan argumen melawan Gereja Katolik. Yang ketiga, redefinisi sakramen. Sakramen Ekaristi dianggap hanya simbol. Sakramen baptis Katolik kadang dinilai tidak sah, dan sakramen lainnya dihapus. Yang keempat, pendidikan doktrinal eksklusif. Sejak kecil, umat Protestan diajarkan bahwa Katolik adalah penyembah berhala, yaitu menyembah Maria, menyembah patung, dan sebagainya, dan pemelihara tradisi palsu. Yang kelima, pemisahan sosial. Umat Protestan sering dilarang mengikuti misa, melarang mengikuti doa rosario, atau kegiatan Katolik lainnya. Yang keenam, kontra-argumen apologetis. 1. Literatur. 2. Pamflet. Dan ketiga, khotbah yang digunakan untuk menangkis daya tarik dari Katolik. 7. Liturgi modern. Liturgi disederhanakan dengan musik kontemporer agar terasa lebih hidup dibandingkan misa Katolik yang dianggap formal. Yang kedua, bagaimana tanggapan apologetis Gereja Katolik? Jadi, teknik proteksi dari Protestanisme ada 7 yang masih dibicarakan sampai sekarang ini, dan bagaimana tanggapan atau jawaban apologetis dari Gereja Katolik. Yang pertama, kitab suci dan tradisi. Gereja Katolik menegaskan bahwa kitab suci dan tradisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kanon kitab suci sendiri ditentukan oleh konsili gereja. Menolak tradisi berarti menolak otoritas yang meneguhkan kitab suci. Yang kedua, sejarah dan magisterium. Yesus berjanji kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Baca Matius 16 ayat 18. Magisterium gereja adalah pelayan kebenaran, bukan penguasa atasnya. Yang ketiga, sakramen sebagai sumber rahmat. Sejak gereja pertama, sakramen Ekaristi dipahami sebagai tubuh Kristus yang nyata. Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi menyebut bahwa Ekaristi adalah obat keabadian. Saya ulangi lagi, Santo Agustinus dari Antioquia tahun 107 Masehi menyebut Ekaristi sebagai obat keabadian. Katekismus Gereja Katolik menegaskan, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 1324. Yang keempat, devosi dan kesaksian hidup. Penghormatan kepada Maria bukan penyembahan, melainkan hormat kepada Bunda Kristus. Baca Lukas 1 ayat 48. Kesaksian hidup kudus umat Katolik menjadi jawaban kuat atas tuduhan sesat. Yang kelima, kesatuan dalam baptisan. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa semua yang dibaptis dalam nama Tritunggal adalah saudara seiman, meskipun tidak berada dalam kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang keenam, dialog ekumenis. Gereja Katolik tidak membalas polemik dengan kebencian, tetapi membuka dialog demi kesatuan. Unitatis Redintegratio menekankan pentingnya dialog penuh kasih dengan saudara-saudara terpisah. Yang ketujuh, liturgi Katolik. Liturgi Katolik bukan sekedar pertemuan, melainkan partisipasi nyata dalam misteri Kristus. Saya ulangi lagi, liturgi Katolik bukan sekedar pertemuan, melainkan partisipasi nyata dalam misteri Kristus yang dirayakan. Meskipun agung dan sakral, gereja juga membuka diri terhadap pembaharuan sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II. Baca Sacrosanctum Concilium. Kesimpulan, teknik proteksi Protestanisme terhadap Katolik muncul dari kekhawatiran akan kehilangan identitas. Namun, Gereja Katolik menjawab dengan kesaksian iman yang utuh berdasarkan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Pada akhirnya, Gereja Katolik tetap menjadi rumah jalan pulang bagi semua umat Kristiani, sebab Kristus hanya mendirikan satu gereja yang tetap bertahan dalam sejarah selama 2000 tahun sampai saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.